Halo, Frau Aurora Beauty Skin, teman-teman semuanya yang ada di sana, sehat-sehat selalu, sukses, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Oke, sahabat semuanya, thank you masih bersama gue di channel kali ini. Sebenarnya pembahasan Dewa 19 itu pasti udah nggak aneh lagi buat kalian ya. Cuman gue pengen mengajak kalian itu berada dalam satu sisi, dalam satu pandangan bahwa ya ini kita karena Dewa 19 ini punya 4 vokalis ya, secara nggak langsung seperti itu. Meskipun memang statusnya adalah featuring, tetapi nggak bisa dihindarkan bahwa memang mereka sudah mengidentikan bahwa mereka itu adalah vokalis Dewa 19. Yang Once masih belum diberikannya dalam dikatakan dalam tanda kutip belum diberikan restu oleh Ahmad Dhani untuk kembali lagi bergabung, tapi gue tetap bakal ngebahas Once di sini ya. Karena memang mudah-mudahan ini bukan pandangan subjektif gue, tapi kalian Baladewa pun setuju bahwa memang Once udah nggak bisa dipisahkan lagi dari kiprah Dewa 19 gitu kan. Jadi gue tuh bakal ngebahasnya itu gini ya. Di 4 vokalis ini tentu pasti ada 4 karakter yang berbeda gitu ya. Di 4 vokalis ini yang kalau kita urutkan dari awal ada Ari Lasso, ada Once, kemudian Firza menyusul, kemudian Elo. Nah, keempat vokalisnya ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tentu saja dan pasti bakal berbeda ngobain suatu lagu dan lagu lainnya. Yang gue bahas kritisi di sini adalah bagaimana sih keempat vokalis ini saling menyesuaikan satu sama lain gitu dengan musik-musiknya. Dan justru sebenarnya seiring berjalannya waktu bahwa format Dewa 19 yang 4 vokalis ini kan kalau nggak salah itu dimulainya itu sebelum pandemi ya. Sekitar tahun 2019-an, tahun 2019-an di mana waktu itu Firza yang awalnya bergabung. Nah, lalu pada waktu itu ya resminya mungkin 2020-an nah. Setelah itu menyusul Elo gitu ya. Nggak lama setelah itu. Nah, ada dinamika tersendiri di antara 4 vokalis ini ya. Dimana gue bilang bahwa ketika Firza menyanyikan lagu-lagu milik Ari Lasso, yang Dewa 19 zaman Ari Lasso ya, gue bilang itu nggak ada masalah, clear. Gitu. Bahkan ada nuansa baru dari Dewa 19 pada zaman Ari Lasso itu ketika dibawain oleh Firza. Contohlah ketika lagu Bayang-Bayang, lalu kemudian yang paling menonjol itu adalah Mahameru ya. Mahameru itu menurut gue itu jadi enak banget ketika dibawain oleh Firza, karena memang nuansa musiknya baru, suara vokalis Firza yang gue bilang nempel banget nih di lagu ini, Mahameru ini. Lalu kemudian juga lagu-lagu seperti Kirana. Kirana itu udah nempel banget sama Ari Lasso-nya. Dan penyanyi lain gue bilang belum ada yang pas. Tapi Firza bisa memberikan tempat untuk musik Kirana itu sendiri sehingga nggak kehilangan rohnya gitu ya. Bahkan gue ragu apakah Once juga bisa sedinamis itu atau sepas itu kalau menyanyikan lagu Kirana gitu ya. Jadi ini dengan Firza itu bisa uh, bisa menambah justru malah menambah nuansa baru dari lagu Kirana itu sendiri. Nah, berbeda lagi ini dengan Elo ya. Elo ini gue bilang bahwa kalau Elo ini dia perlu formula baru di Dewa 19 ini. Artinya Elo ini nggak bisa ngikutin waktu pas zaman Ari Lasso, era Ari Lasso, lagu-lagu era Ari Lasso ataupun lagu-lagu era Once. Meskipun memang dalam beberapa lagu misalkan kayak dalam lagu Still I'm Sure We Love Again gitu ya. Dia masuk banget. Bahkan lagu pasti mungkin Baladewa juga sepakat lagu yang paling masuk oleh Elo itu adalah lagu yang sebenarnya itu basicnya adalah bukan Dewa 19 tapi itu adalah Ahmad Band dulu ya. Jadi kalau Elo ini gue bilang perlu formula baru dari Dewa 19 ini dan dibedakan dengan Ari Lasso dan Once. Seperti misalkan Ari Lasso dan Once. Ari Lasso dan Once itu mereka itu nggak semuanya lagunya itu bisa cocok untuk mereka berdua gitu ya. Seperti misalkan lagu dan begitu pula kayak misalkan lagu-lagu eh, Once pada lagu-lagu zaman Once dinyanyiin oleh Ari Lasso, gue bilang sih lagu-lagu seperti Risalah Hati misalkan gitu ya. Risalah Hati itu gue ragu apakah Ari Lasso bisa menyanyikan lagunya itu katakanlah semewah pada waktu Once gitu. Meskipun memang album Bintang 5 itu sendiri memang dirancang untuk Ari Lasso tadinya. Tetapi karena Ari Lasso keburu keluar tahun 99, maka direkam lagi oleh
untuk disesuaikan dengan vokalisnya Once. Cuman kalau lagu-lagu seperti misalkan lagu cinta misalkan ya, atau bahkan eh, lagu-lagu seperti Angin misalkan oleh Ari Lasso, ya kita pun belum dengar apakah memang bisa dinyanyikan sedinamis itu oleh Ari Lasso atau sebagus pada zaman Once ya. Kalau Pupus ya kita sering dinyanyikan oleh Ari Lasso ya, Pupus itu. Dan memang pas-pas aja gitu. Meskipun memang eh, nggak semewah Once gitu ya. Cuman beberapa lagu dari zaman Once bisa dinyanyikan oleh Ari Lasso, tetapi mungkin hanya sedikit dari lagu zaman Ari Lasso yang bisa dinyanyikan kembali oleh Once gitu. Kecuali kalau dirubah aransemennya. Nah, jadi ini menandakan bahwa cukup tajam perbedaan karakteristik dua vokalis ini. Nah, Elo ini kasusnya seperti itu. Kasusnya seperti itu. Jadi antara karakteristik dengan penyesuaian karakteristik antara Once dan Ari Lasso, itu juga sekarang ada yang baru yaitu Elo. Kalau Firja lebih relatif memang dia juga pasti membutuhkan nuansa yang barunya, pasti dia juga membutuhkan penyesuaian untuk dengan karakteristiknya. Tetapi Firza ini udah cukup ngeblend dengan suaranya dengan musik Dewa 19-nya seperti Ari Lasso gitu. Ari Lasso itu memang udah nggak usah ditanya sebagaimana ngeblendnya karena vokalis pertama gitu ya. Jadi memang gak begitu kesulitan ketika memang harus menyanyikan lagu-lagu pada zaman Once dan terbukti beberapa lagu zaman Once pun sering dinyanyikan oleh Ari Lasso gitu. Nah, dan Firza ini kasusnya adalah seperti Ari Lasso, hampir-hampir mirip seperti Ari Lasso seperti itu. Cuman kalau untuk Elo ini kasusnya seperti Once. Nah ini uniknya. Jadi kasusnya seperti Once ini maksudnya adalah ketika dari zaman Ari Lasso ke Once itu perubahan musik Dewa 19-nya itu cukup besar ya. Cukup signifikan, cukup jelas gitu perbedaannya. Nah, ini Elo ini juga memerlukan suatu formula yang fresh gitu di Dewa 19 ini. Seperti gambarannya suara Elo itu ya lagu sudah itu gitu. Lagu sudahnya itu, nah itulah gambaran vokalisnya Elo. Gitu. Dan ya dalam suatu wawancara memang Once juga bilang ya suara Elo bagus. Nah, terus wartawan itu bertanya gimana pas nggak dengan Dewa 19? Ya dipas-pasin. Saya juga emang nggak begitu pas pada waktu pertama kali awal-awal Dewa 19 gitu kan. Nah, sedikitnya gue ketika melihat kiprahnya Elo, oh iya, memang ada betulnya juga ya. Karena suara Elo itu dibilang, kalau dibilang se-rock Once pasti enggak lah ya. Hanya memang ada, menurut gue sih popnya lebih menonjol daripada rocknya gitu ya. Suara Elo itu. Tapi memang suara tingginya ya, Elo termasuk memang eh, meskipun nggak begitu tinggi, tetapi sudah memenuhi untuk menjadi vokalis Dewa 19. Makanya makanya Dewa 19 pun nggak ragu untuk memilih dia kan gitu ya. Cuman Andra sendiri mengakui bahwa range suara antara Virja dan Elo itu nggak setinggi Once dan Ari Lasso, jadi beberapa lagu harus diturunkan. Gitu. Tapi ya menurut gue selama itu nggak mengganggu musikalitas Dewa 19 ya kenapa enggak gitu kan. Jadi ya sampai gue pernah bilang di video sebelumnya bahwa ya gue berharap sih sampai pemilu aja deh gitu ya Once enggak hadirnya di konser Dewa 19. Yang berikut-berikutnya pasti kita semua pun pasti rindu dengan kehadiran Once di Dewa 19 gitu ya. Meskipun Once pun mengatakan ya asalkan sistemnya dulu udah dibenerin. Ya gue bilang ini bukan lebih dari sistem sih. Ini kalaupun ya ada setuju juga dengan perkataan Ahmad Dhani meskipun sistemnya belum ada tetapi kerelaan diri kita aja gitu yang bisa atau kerendahan hati kita aja yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini adalah permasalahan royalti yang sekarang ini lagi rame banget dan gue pun sambil membahasnya sampai beberapa video dan bahkan sebenarnya jujur ada yang video yang emang gue nggak di up karena memang permasalahannya apa ya, gue tuh terlalu apa ya, bukan bukan meremehkan suatu hal yang sifatnya etis, tetapi gue tuh lebih mementingkan hal yang sifatnya tertulis gitu daripada yang etis. Ya memang hal etis itu oke lah, itu menunjukkan karakteristik seseorang. Tetapi kalau tidak tertulis, ya kita mau ngugat kemana gitu kan? Kita mau bisa apa kalau emang nggak tertulis gitu kan ya? Meskipun untuk kembali lagi ke karakter masing-masing. Ya jadi
gue lebih baik membahas apa-apa yang memang tertulis gitu daripada yang sifatnya etis. Ya coba lihat aja deh. Sekarang aja pada berebut etis semua, padahal kalau gue yang anak politik ya, ngomongin etis itu ya berapa persen sih etika itu dalam politik ya gitu aja, hijau-hijuran aja lah ya. Nah, dia terlepas dari itu semua, gue bilang di Dewa 19 ini semoga jadi 4 vokalis lagi deh ya. Enggak, tetap ada yang gue bilang tetap ada yang kurang meskipun sudah ada 4 vokalis, cuma satu yang nggak hadir, tetapi tetap Dewa 19 itu adalah ya Ari Lasso dan Once yang utamanya itu. Yang keduanya itu tanpa mengabaikan peran kedua vokalis tambahannya itu Elo dan Firza, tetapi memang mereka itu dipersiapkan untuk nanti ya sebagaimana wawancara Dani bersama Najwa bahwa insya Allah Dani dan Andra bakal ngeband sampai usia 70 tahun dan katanya vokalisnya memang harus Firza karena Once sama Ari Lasso belum tentu bisa nyanyi di usia segitu gitu kan. Artinya ini Dani ini mempersiapkan Dewa 19 untuk kedepannya agar tetap bisa berkarya gitu kan ya. Sebagaimana Search ya. Search itu kadang oleh Aminya, kadang juga oleh beberapa vokalisnya. Bahkan Exis sekarang udah mulai untuk katakanlah mencari seorang yang dapat mengisi vokalisnya selain Ezad dan Mamat ya. Terakhir yang itu kan ada Pasha dan Is ya. Untuk mereka ikut serta juga dalam Exis selain Ezad dan Mamat gitu ya. Nah, ini juga Dewa 19 juga ya menyiapkan untuk ke depan bagaimana mereka mempersiapkan diri ketika memang tenaga Once dan Relaxo sudah tidak bisa lagi dimaksimalkan. Katakanlah seperti itu. Ya, kita Baladewa hanya bisa menyaksikan karya-karya bersama Once dan Ari Lasso-nya ya seperti di usia-usia kita pada sebelum-sebelumnya aja. Dan ya, gue mohonkan dengan siapapun yang menonton video ini, baik dari Baladewa yang langsung dengan Ahmad Dhani sekalipun atau apa, gue mohonkan selama kita masih bisa menikmati suara Once dan Ari Lasso di Dewa 19, tolong mereka jangan dilepaskan. Dan mumpung mereka masih bisa dimaksimalkan, tolong rangkul kembali Once. Gue bilang, rangkul kembali Once di Dewa 19 untuk bisa bergabung lagi, untuk bisa konser bareng lagi. Gue mohonkan itu untuk siapapun yang ada yang menonton video ini. Dan ini sekaligus memunculkan aspirasi gue sebagai Baladewa yang udah mencintai karya Dewa 19 sejak tahun 2002. Oke, segitu dulu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.